Hai semuanya, balik lagi sama saya Richard Daci di sini di channel Calvin Bar tentunya. Kali ini kita akan merangkum sebuah film berjudul Bereavement, garapan sutradara Stefan Mena yang ditayangkan perdana di Long Island International Film Expo pada tanggal 16 Juli tahun 2010. Bereavement menceritakan tentang seorang anak kecil yang diculik sejak usianya 6 tahun. Anak tersebut diculik dan disekap bertahun-tahun oleh seorang pria psikopat berdarah dingin. Anak tersebut kemudian dipelihara oleh si pria dan dicuci otaknya dengan dipaksa untuk melihat dan melakukan penyiksaan kepada wanita-wanita yang juga diculik oleh pria yang bisa dibilang memiliki gangguan kejiwaan ini. Yang pada akhirnya ada seorang wanita cantik yang juga ikut menjadi korban kegilaan pria psikopat tersebut dan juga sekaligus menjadi penyelamat dari anak laki-laki yang disekap oleh pria yang sakit jiwa ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam alur cerita filmnya, saya kembali mengingatkan video ini adalah sebuah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum pernah sama sekali menonton video ini, saya sangat-sangat menyarankan agar kalian menonton film ini secara utuh. Karena bagaimanapun juga, menonton film secara utuh jauh akan lebih baik dibandingkan sekedar menonton ulasan alur cerita film. Dan langsung saja kita masuk ke cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria misterius yang keluar dari rumahnya. Pria ini berjalan perlahan menuruni anak tangga dan masuk ke dalam mobil tuanya, dan kemudian menjalankan mobil menuju ke sebuah area persekolahan. Di sana terlihat mobil si pria tengah mengawasi seorang anak kecil yang sudah lama diincarnya. Anak laki-laki ini bernama Martin. Walaupun terlihat seperti anak normal pada umumnya, akan tetapi Martin memiliki penyakit langka yang cukup aneh, di mana Martin tidak dapat merasakan rasa sakit apabila ia terjatuh atau terluka di sekujur tubuhnya. Di mana satu kejadian yang pernah dialami Martin ketika ia menggigit lidahnya sendiri dan membuat ia tidak dapat berbicara karena ia sudah tidak lagi memiliki lidah. Penyakit ini dikenal dengan penyakit SIPA. Beberapa kali pria gila tersebut mencoba mendekati Martin, namun selalu saja ia gagal. Hingga suatu ketika pria ini kembali mengawasi Martin. Namun kali ini bukan berada di lokasi sekolah, akan tetapi berada tepat di depan rumah Martin. Saat itu Martin sedang bermain ayunan di halaman rumahnya. Pria ini nekat masuk ke halaman rumah Martin dan mendekatinya. Padahal jelas-jelas orang tua Martin sedang berada di dalam rumah dan sesekali mengawasi Martin melalui kaca jendela. Entah bagaimana caranya pengawasan dari orang tua Martin bisa luput dari pandangan mata mereka. Pria itu berhasil merayu Martin untuk ikut dengannya. Dengan imbalan akan diberikan sebuah sepeda. Pada akhirnya ibunya Martin menyadari anaknya telah hilang karena luput dari pengawasannya. Scene film berganti, di mana sekarang berada tepat di sebuah gudang penyimpanan alat-alat pertanian. Di sana ada seorang wanita, yang mana wanita ini adalah salah satu korban penculikan dari si pria sakit jiwa ini. Saat itu Martin dipaksa untuk melihat kekejian yang dilakukan pria tersebut terhadap wanita ini, yang mana sebelumnya Martin juga dihadiahkan dengan sayatan pisau pada pipinya. Namun karena penyakit SIPA yang dimiliki Martin membuatnya tidak dapat merasakan rasa sakit itu. Tak terasa waktu terus berlalu. Sudah 5 tahun Martin dinyatakan hilang oleh pihak keluarga, dan kasusnya mengambang begitu saja tanpa ada kelanjutan. Sementara itu kita diperlihatkan dengan sosok seorang wanita cantik, elok, mempesona, memiliki bola mata berwarna biru, berambut panjang pirang dan tinggi semampai. Wanita ini diperankan oleh Alexandra Daddario yang berperan sebagai Ellison Miller dalam film ini. Dan di sini Ellison adalah tokoh utama dalam film ini. Di sini ditegaskan bahwa Ellison sedang berkunjung ke rumah paman, bibi dan sepupu kecilnya bernama Wendy. Kedatangan Ellison ke rumah pamannya atas permintaan paman dan bibi Ellison sendiri. Mereka ingin agar Ellison tidak berlarut-larut dalam kesedihan pasca kematian kedua orang tua Ellison beberapa waktu yang lalu. Suatu ketika di pagi hari, Ellison pergi keluar rumah untuk berlari pagi. Ellison sebenarnya salah satu atlet lari andalan di kampusnya. Kegiatan berlari sudah menjadi rutinitas Ellison setiap harinya.
Sehingga dimanapun ia berada, ia selalu menyempatkan diri untuk melakukan lari atau jogging. Di tengah perjalanan saat Ellison berlari, tak sengaja ia melihat seorang anak kecil berada di sisi jendela sebuah bangunan tua. Namun anehnya anak kecil laki-laki tersebut bersembunyi ketika Ellison melihatnya. Akhirnya Ellison kembali melanjutkan rutinitasnya berlari. Sosok anak laki-laki tadi adalah sosok Martin yang sudah beranjak remaja di usianya yang menginjak usia 11 tahun. Mungkin karena Martin jarang berinteraksi dengan orang semenjak disekap oleh pria gila yang menculiknya, membuat Martin takut ketika seseorang menyadari akan keberadaannya. Sementara itu di pinggir jalan, Ellison nyaris tertabrak oleh truk trailer yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Karena kaget akhirnya Ellison terjatuh. Untung saja ada seorang pria muda yang usianya sebaya dengan Ellison. Pria itu bernama William. William mencoba membantu Ellison berdiri saat Ellison terjatuh. Mereka berdua akhirnya berkenalan dan William mengantarkan Ellison pulang dengan mengendarai sepeda motor. Di tengah perjalanan pulang mereka begitu akrab dan terlihat sangat intens. Sesekali William mencoba menjahili Ellison untuk mencairkan suasana. Pertanyaan demi pertanyaan mereka layangkan secara bergantian. Dan sepertinya mulai ada tanda-tanda cinta di antara mereka berdua. Sesampainya di ujung jalan tak jauh dari rumah pamannya, William dan Ellison pun berpisah. Sementara itu di tempat pria psikopat yang bernama Graham Sutter kembali melakukan tindakan kekejamannya kepada wanita-wanita muda yang telah ia culik. Di sana, ia menyuruh dan mengajarkan Martin untuk melakukan penyiksaan terhadap wanita-wanita yang ditempatkan terpisah. Namun Martin tidak mau melakukannya. Ia malah lari menjauhi wanita-wanita yang tengah disiksa oleh Graham. Hal tersebut membuat Graham menjadi marah. Martin yang masukkan ke dalam kerangkeng besi bawah tanah agar Martin jera dan mau melakukan apa yang ia perintahkan. Scene film berganti di mana saat itu di pagi hari pamannya mengajak Ellison bepergian keluar kota. Di tengah perjalanan, Ellison bertanya kepada pamannya tentang rumah terbengkalai yang pernah ia lihat di mana ada seorang anak kecil di dalamnya. Namun sang paman memperingatkan agar Ellison ketika melakukan jogging jangan pernah masuk ke dalam bangunan itu, apapun itu alasannya. Sesampai di kota, Ellison berpisah dengan sang paman. Ellison pergi ke tempat sekolahnya dulu dan bertemu dengan mantan gurunya. Dan sang paman belanja untuk keperluan alat-alat onderdil mobil. Singkat cerita, Ellison memilih untuk pulang dengan berjalan kaki karena sang paman yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Di tengah perjalanan anta-baranta yang sangat sepi, tiba-tiba dari belakang Ellison terlihat mobil hitam milik Graham, si pria psikopat yang dari kejauhan seperti membuntuti Ellison dari kejauhan. Ketika melihat ke belakang, Ellison sedikit kaget dan takut, di mana akhir-akhir ini sering terdengar berita tentang hilangnya beberapa gadis-gadis muda yang sangat misterius. Namun mobil hitam yang dikendarai oleh Graham berlalu meninggalkan Ellison yang masih terlihat sedikit panik. Rutinitas Ellison berjalan normal seperti biasanya. Ia pergi kuliah dan mengikuti kelas belajar dalam ruangan. Namun saat perkuliahan berlangsung, Ellison terlihat banyak melamun. Ia tengah memikirkan sosok anak laki-laki yang ada dalam bangunan tua dan pria yang bernama Graham. Ellison merasa penasaran dengan bangunan dan penghuni di dalamnya. Sore harinya, Ellison kembali jogging dan bertemu dengan William. William mengajak Ellison hangout untuk makan malam. Di sana mereka banyak mengobrol dan saling bertukar pikiran. Tanpa terasa malam semakin larut dan sepasang kasih ini semakin larut pula dalam getar-getar cinta yang mereka rasakan, yang semakin lama semakin membara. Hingga mereka dikagetkan dengan kemunculan paman Ellison yang sangat marah dengan keduanya, di mana sang paman khawatir dengan ponakannya yang selarut ini masih keluyuran. Ditambah sang paman kurang menyukai William yang dianggap seorang pengangguran di wilayah itu. Di tengah perjalanan pulang, Ellison dinasihati sang paman, di mana sang paman ingin agar ponakannya tidak salah langkah dalam bergaul. Namun hal tersebut membuat Ellison membantah nasihat sang paman. Kesal dengan apa yang ia dapatkan dari sang paman, membuat Ellison mencoba untuk menenangkan diri dan berlari keluar rumah. Sambil sedikit terisak, Ellison mengarahkan pandangannya kali ini ke arah bangunan tua. Dan betapa kagetnya Ellison karena kembali ia melihat Martin berdiri di sisi jendela menatapnya dari kejauhan. Martin yang sadar akan keberadaannya diketahui oleh Ellison kembali berlari dan bersembunyi menjauh dari sisi jendela. Ellison yang penasaran sekaligus kasihan dengan Martin mencoba masuk ke dalam bangunan itu untuk melihat Martin. Ketika Ellison sudah masuk ke dalam, Ellison mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dalam rumah tersebut.
Benda-benda aneh terpajang dan berserakan di mana-mana. Gelas, plastik, dan botol-botol berisikan darah segar terlihat di atas meja. Namun, bagaimanapun ia sudah terjebak masuk ke dalam. Ia terus melanjutkan menelusuri ruangan demi ruangan, menuruni anak tangga demi sekedar ingin bertemu dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Martin. Sialnya, Ellison tidak menyadari pria si pemilik rumah tiba-tiba muncul dari belakangnya. Ellison pun berteriak sekencang-kencangnya. Hal tersebut membuat si pria psikopat bernama Graham ini memukul Jessica dengan sebuah besi dan membuat Jessica pingsan saat itu juga. Setelah sadar, Ellison menyadari kedua tangannya terikat oleh tali yang juga diikatkan pada sebuah balok kayu yang berada di atasnya. Ellison berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta pertolongan, namun sayang teriakannya tak ada satupun yang mendengar. Sementara itu di rumah, sang paman dan bibinya Ellison merasa khawatir dengan sang ponaan yang semalaman tak kunjung pulang ke rumah. Kekhawatiran itu membuat sang paman harus keluar mencari Ellison. Baru saja sang paman menuju ke depan rumah, tiba-tiba William datang, di mana William ingin menanyakan kabar Ellison. Sang paman yang memang tidak suka dengan William akhirnya memukul William, dan setelah itu ia memasuki mobilnya dan mencari sang ponaan yang entah di mana. Di tengah perjalanan, sang paman mulai curiga dengan rumah kediaman Graham. Ia pun memanggil-manggil pemilik rumah, namun tak ada jawaban. Dengan sedikit inisiatif, ia akhirnya perlahan-lahan memasuki pekarangan rumah Graham sambil sesekali berteriak memanggil Graham Sutter. Suara sang paman ternyata menembus ruangan bawah tanah Graham, dan hal tersebut juga didengar oleh Ellison. Ellison mencoba memanggil sang paman, namun hal tersebut membuat Graham semakin marah dan kesal. Graham menutup mulut Ellison dengan sehelai kain dan kemudian ia keluar dan menjumpai paman Ellison di depan pintu. Awalnya, paman Joe hanya sekedar ingin bertanya pada Graham tentang ponaannya yang semalaman tidak pulang ke rumah. Graham meyakinkan paman Joe bahwa Ellison sang ponaan tidak berada di rumahnya. Namun, samar-samar paman Joe mendengar teriakan Ellison memanggil-manggil namanya. Graham yang sadar perbuatannya diketahui oleh paman Joe. Hal tersebut membuat Graham si manusia berdarah dingin tersebut mengambil senapan miliknya dan menembak paman Joe hingga tewas seketika. Tak puas dengan itu, Graham kembali memasuki ruangan bawah tanah. Ia melepaskan ikatan Ellison dan mengurungnya di sebuah ruangan yang ditutup dengan pintu besi. Kemudian, ia meninggalkan Ellison yang berada dalam ruangan tersebut berteriak-teriak untuk dibebaskan. Sementara William dalam perjalanan pulang menuju rumahnya. Namun, ketika motornya melewati kediaman Graham, tak sengaja ia melihat mobil paman Joe terparkir di sana. Ia memutar arah dan memasuki perangan rumah Graham. Ia memanggil-manggil Ellison dan paman Joe, namun tak ada jawaban dari dalam. William yang penasaran akhirnya masuk ke dalam dan akhirnya bertemu dengan Ellison yang sedang berteriak minta tolong. Segala cara dilakukan oleh William untuk mengeluarkan Ellison dari ruangan itu. William mengambil sebuah tongkat besi dan mencoba memutuskan rantai pengunci pintu tersebut. Tiba-tiba dari belakang, Graham muncul mendekati William. Ellison yang tahu akan kedatangan Graham mencoba berteriak sekencang-kencangnya untuk memberitahukan William. Namun sayangnya, ruangan tersebut kedap terhadap suara dari dalam yang membuat William tidak mendengar sama sekali teriakan dari Ellison, yang pada akhirnya William dibantai bertubi-tubi oleh Graham hingga tewas. Ellison tak berputus asa. Ia mencari cara agar bisa keluar dari ruangan itu, di mana dengan sedikit usaha akhirnya pintu itu pun terbuka dan Ellison keluar dan melihat Martin di sana. Ellison membawa Martin ikut bersamanya meninggalkan rumah terkutuk tersebut. Tak puas dengan itu, Graham keluar menuju kediaman rumah bibi Ellison. Di sana, ia berhasil masuk ke dalam rumah dan membunuh bibi Ellison dengan sebilah pisau. Wendy, sepupunya Ellison, bersembunyi di dalam kamar. Namun, ketika persembunyiannya diketahui oleh Graham pun masuk dan mendekati Wendy. Namun untungnya Ellison dengan cepat masuk ke dalam rumah dan menusuk Graham tepat di perutnya. Dengan setengah sadar, Graham terseok-seok menuruni anak tangga dan berhasil kabur. Ellison turun ke bawah dan mengambil telepon untuk meminta bantuan pihak kepolisian. Namun sayang, Ellison tidak menyadari ketika ia membuka sebuah pintu, seseorang menusuknya dari balik pintu tersebut. Yang sangat tak disangka pelaku penusukan tersebut adalah Martin. Martin, anak kecil yang telah dicuci otaknya menjadi seorang pembunuh. Ellison dengan tusukan yang ia dapatkan dari Martin secara bertubi-tubi membuat ia tewas saat itu juga. Sementara Graham yang terseok-seok kehabisan darah memasuki rumahnya. Tak berapa lama setelah itu Graham pun tewas. Benar-benar tewas dibantai oleh Martin menggunakan sebuah kapak. Dan film pun selesai.
Film ini sebenarnya cukup baik dari segi akting dan plot cerita yang mudah dipahami. Namun akhir cerita yang tidak menyelesaikan permasalahan membuat film ini bagi beberapa penikmat film horor agak sedikit mengecewakan, di mana seharusnya pemeran utama dalam film ini bisa menyelesaikan masalah hingga tuntas. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk kalian yang menanti-nanti video dari Kevin Bird. Saya pamit dan bye.